Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nancy Aprilia dengan NPM 2113031051. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Partisipasi dalam Organisasi, Kemampuan Berbahasa Inggris, dan Tingkat Prestasi Akademik Mahasiswa terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa IISMA pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi. Oke, selanjutnya untuk latar belakang pada proposal penelitian saya yaitu bahwa pendidikan itu merupakan salah satu hal dasar yang menjadi kebutuhan manusia. Nah, pendidikan ini juga merupakan salah satu faktor penting ya dalam perkembangan individu dan juga masyarakat. Pendidikan tinggi, khususnya di tingkat universitas, itu memerlukan biaya yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan akademik dan juga biaya hidup sehari-hari. Oleh karena itu, banyak mahasiswa yang mencari peluang beasiswa sebagai sumber dukungan finansial ya selama studi mereka ini. Nah, salah satu beasiswa yang banyak diminati oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung ini yaitu beasiswa IISMA atau Indonesian International Student Mobility Award, di mana program ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menjadi global citizen ya dan mengenal dunia internasional serta memperkuat jejaring juga keterampilan teknis baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, hal ini nih yang menjadi tujuan yang diidam-idamkan gitu ya bagi mahasiswa pendidikan ekonomi yang memiliki ambisi dan juga semangat untuk meraih pengalaman internasional dan juga meraih pengalaman yang berharga tentunya dengan exchange ke luar negeri. Kemudian tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya yaitu ada partisipasi dalam organisasi, kemudian ada kemampuan berbahasa Inggris dan juga tingkat prestasi akademik. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh partisipasi dalam organisasi, kemampuan berbahasa Inggris, dan juga tingkat prestasi akademik terhadap ketertarikan mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Lampung untuk mendaftar beasiswa IISMA. Nah, jadi dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan ini, diharapkan universitas dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada mahasiswa dan juga membantu mereka dalam meraih peluang beasiswa yang ada. Nah, selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan universitas terkait dengan pemberian beasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian saya. Kemudian, rumusan masalah yang saya paparkan ini ada 4. Yang pertama, adakah pengaruh dari partisipasi dalam organisasi terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa IISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Yang kedua, adakah pengaruh kemampuan berbahasa Inggris terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa IISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Yang ketiga, adakah pengaruh tingkat prestasi akademik terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa IISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Dan yang terakhir, adakah pengaruh partisipasi dalam organisasi, kemampuan berbahasa Inggris, dan juga tingkat prestasi akademik dan terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Kemudian untuk tujuan penelitian saya sendiri, yaitu mengetahui dan juga menganalisis pengaruh partisipasi dalam organisasi itu terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan berbahasa Inggris terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa IISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat prestasi akademik terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa IISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan yang terakhir, mengetahui dan juga menganalisis pengaruh partisipasi dalam organisasi, kemampuan berbahasa Inggris, dan juga tingkat prestasi mahasiswa terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa IISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Next yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan
mampu memberikan kontribusi pada pengetahuan akademik dan juga dalam studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam mengikuti program beasiswa. Kemudian diharapkan juga membantu mengembangkan kerangka kerja teoritis yang lebih kuat dalam bidang pendidikan tinggi dan juga pemilihan beasiswa. Untuk manfaat praktisnya sendiri, yang pertama ada bagi peneliti, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan tentang pengaruh partisipasi dalam organisasi, kemampuan berbahasa Inggris, dan juga tingkat prestasi akademik terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa IISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung itu sendiri, penelitian ini diharapkan mampu membantu mahasiswa pendidikan ekonomi dalam persiapan karir mereka dengan menyoroti keterampilan dan juga kualifikasi yang dihargai dalam lingkungan kerja internasional atau skala besar, skala global. Dan yang terakhir, bagi institusi, itu penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berguna bagi pihak universitas dan lembaga dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan, dalam organisasi, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, dan juga memotivasi mereka untuk mendaftar beasiswa IISMA itu sendiri. Selanjutnya, ada objek dan juga ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup objek penelitian pada penelitian saya ini yaitu partisipasi dalam organisasi sebagai variabel 1, kemampuan berbahasa Inggris variabel 2, dan juga tingkat prestasi akademik variabel 3. Untuk variabel Y-nya ada ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian ini sendiri adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung tahun ajaran 2023 dan juga 2024. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu mengenai landasan teori. Dalam landasan teori ini berdasarkan tiga variabel dan juga 3 variabel dependen dan 1 variabel independen yang saya ajukan, yaitu dengan berorganisasi, mahasiswa ini juga harus belajar berpendapat, kan, bekerja sama, berinteraksi, dan juga bertukar pikiran serta manfaat yang lainnya. Nah, keterlibatan mahasiswa ini dalam berorganisasi ini merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan diri sekaligus tempat untuk menambah ilmu tentang organisasi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa tujuan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam organisasi itu sangatlah berbeda-beda. Menurut Nur Jamal pada tahun 2011, keterampilan berbahasa itu terdiri dari 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak atau mendengarkan atau listening skills, kemudian keterampilan berbicara atau speaking skills, lalu ada keterampilan membaca atau reading skills, dan terakhir keterampilan menulis atau writing skills. Kemudian menurut Daryani, Wilandari, dan Yasin 2013, baik faktor dalam diri mahasiswa atau internal maupun faktor dari luar mahasiswa yaitu eksternal, beberapa penelitian telah menunjukkan banyak faktor yang mempengaruhi prestasi akademik itu sendiri. Nah, kemudian untuk Indonesian International Student Mobility Award atau IISMA, itu merupakan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk menempuh studi pada perguruan tinggi mitra di luar negeri selama 1 semester. Nah, salah satu kompetensi yang disyaratkan dalam mengikuti IISMA ini adalah tentunya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang mumpuni, karena kemampuan ini akan dibuktikan dengan dokumen resmi yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh panitia seleksi IISMA atau tim IISMA 2021 atau sekarang 2023. Gitu. Kemudian kita masuk ke kerangka berpikir, di mana kegiatan organisasi itu kan merupakan suatu wadah untuk menyalurkan minat dan juga bakat mahasiswa yang nantinya akan berorientasi kepada pengabdian masyarakat. Kemudian ada juga penelitian, aktualisasi diri, dan peningkatan kapasitas keilmuan yang diselenggarakan oleh pihak universitas, fakultas maupun dari organisasi kemahasiswaan yang terdaftar. Nah, partisipasi dalam organisasi ini merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi ketertarikan mahasiswa untuk mendaftar beasiswa IISMA. Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris juga merupakan faktor yang sangat penting dalam aplikasi beasiswa IISMA, karena program dari IISMA ini sendiri dilakukan di luar negeri yang notabene menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa sehari-harinya. Nah, prestasi belajar itu adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa, dan juga berbuat.
Nah, prestasi belajar sendiri dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Prestasi belajar di perguruan tinggi ini bisa dilihat ya dari IPK atau indeks prestasi kumulatif. Jadi dengan prestasi belajar yang baik, maka diharapkan memiliki kesiapan kerja yang baik pula. Nah, tingkat prestasi akademi ini tentunya juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi beasiswa, khususnya beasiswa ISMA. Selanjutnya, ini ada kerangka berpikir dengan hipotesis yang pertama dari partisipasi dalam organisasi ke ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA. Kemudian variabel 2 yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Dengan hipotesis 2-nya ke ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA, dan yang terakhir ada tingkat prestasi akademik dengan hipotesis 3 yaitu ke ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Nah, ini hipotesis penelitiannya. Yang pertama, adakah pengaruh partisipasi organisasi terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Unila? Yang kedua, adakah pengaruh kemampuan berbahasa Inggris terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Unila? Yang ketiga, adakah pengaruh tingkat prestasi akademik terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA? Dan yang keempat, adakah pengaruh secara simultan partisipasi dalam organisasi, kemampuan berbahasa Inggris, dan tingkat prestasi akademik terhadap ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Kemudian kita masuk ke bab yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama tentang metode penelitiannya sendiri, jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah studi kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini dipakai untuk mengumpulkan data dengan instrumen penelitian yang dipilih, meneliti populasi atau sampel tertentu, serta analisis data yang bersifat statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Sedangkan metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post factor dan juga survei. Untuk teknik pengumpulan data sendiri ada teknik kuesioner atau angket dan juga dokumentasi. Kemudian populasi dan sampelnya, untuk populasinya yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung yang terdiri dari 3 angkatan aktif yaitu 2021, 2022, dan juga 2023 dengan jumlah 279 mahasiswa. Untuk sampelnya sendiri, berdasarkan dari tabel penentuan sampel dan populasi sebanyak 279 mahasiswa tadi, itu dibulatkan menjadi 280 mahasiswa dengan tingkat error sebesar 5%, didapatkan jumlah penelitian sebanyak 155 mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Kemudian untuk variabel penelitian, yang pertama ada variabel dependent, yaitu ketertarikan mendaftar beasiswa ISMA, yaitu Y, dan juga ada variabel independen sebanyak 3, yaitu ada partisipasi dalam organisasi, kemampuan berbahasa Inggris, dan juga tingkat prestasi akademik. Selanjutnya ada definisi konseptual variabel, definisi operational variabel, dan juga uji-uji. Yang pertama ada uji persyaratan instrumen, yang terdiri dari uji validitas instrumen dan juga uji reliabilitas instrumen. Kemudian yang selanjutnya ada uji persyaratan analisis, yaitu yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dua itu saja. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah uji persyaratan regresi linear atau uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji kelinearan regresi, kemudian uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan juga yang terakhir ada pengujian hipotesis, di mana ini terdiri dari regresi linear sederhana dan juga regresi linear multiple. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.